warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Universitas Dian Nusantara, dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu saya akan menjelaskan flowchart bisnis dan pitch deck-nya, dan yang kedua itu model bisnis kanvasnya, dan yang ketiga itu analisa uji kelayakan usaha. Ya, langsung aja yang pertama kita bahas, yaitu flowchart bisnis dengan tema yang saya ambil saat ini, yaitu resto homestay. Yang pertama itu kita harus melakukan start atau mulai. Yang kedua itu membeli bahan baku. Yang ketiga menyiapkan bahan baku. Yang keempat orderan pelanggan. Dan yang kelima itu mengelola pesanan. Dan yang keenam mengelola makanannya. Dan yang ketujuh itu disajikan pelanggan. Dan itulah proses dari flowchart bisnis homestay. Untuk pitch deck-nya saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama kita harus mengenalkan produk yang kita jual atau kita dagangkan. Yang pertama itu saya di sini itu ada resto homestay dengan kata-kata promonya, yaitu rasa bintang 5, harga kaki 5. Dan yang selanjutnya dari pitch deck itu di sini ada bagian karyawannya, yaitu timnya. Yang pertama CEO dan CFO, dan yang selanjutnya itu di sini ada customer problem. Jadi untuk customer problem ini kita harus mengetahui problem apa yang sedang dirasakan oleh customer di luar sana di bidang steak ya tentunya. Yang pertama di sini saya menuliskan itu bahan yang digunakan tidak fresh, yang tidak enak tentunya. Dan yang kedua itu harga dari steak yang dijualkan itu tidak cocok untuk menengah ke bawah. Dan yang ketiga itu rasanya kurang cocok untuk masyarakat Indonesia. Dan bagaimana kita menyelesaikannya? Ini kita cantumkan di problem solusinya. Yang pertama itu kita menggunakan bahan-bahan yang fresh dan yang bermutu tinggi tentunya. Yang kedua kita itu menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas dari bahan-bahannya. Dan yang ketiga gitu, kita melakukan penyesuaian rasa untuk kalangan masyarakat Indonesia. Untuk produk yang kita tawarkan ini adalah homestay berbentuk resto yang menyajikan steak, beef, and chicken dengan kualitas bahan yang terjaga tanpa ada namanya. Untuk bisnis kampas modelnya bisa kita lihat di sini ada key partners. Di sini saya menuliskan infrastruktur bangunan seperti ruko dan kios, dan juga ada supplier daging sapi, supplier daging ayam, supplier bahan bumbu dapur, dan supplier untuk sayur-sayuran seperti kentang, wortel, dan buncis. Dan selanjutnya di sini ada key aktivis. Saya menulis di sini itu menjual steak daging ayam dan sapi dengan kualitas yang baik. Dan di bawahnya itu ada key resources. Di sini saya menuliskan harga yang terjangkau dan bahan-bahan yang digunakan dengan kualitas yang baik dan rasa yang telah disesuaikan untuk masyarakat lokal. Dan selanjutnya ada value proposition. Di sini saya menuliskan rasa bintang 5, harga kaki 5, dan juga steak yang digunakan dengan kualitas yang terjamin. Dan yang selanjutnya ada customer relationship. Di sini saya menuliskan diskon dan promo. Biasanya promonya itu biasanya tuh untuk sebulan sekali. Dan juga ada di sini bawahnya itu ada channel itu aplikasi yang kita pakai, seperti aplikasi GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Dan selanjutnya di sini ada cost struktur yang di sini yang saya tulis di sini, yaitu daging ayam dan sapi, peralatan makan, biaya tempat usaha,
dan bumbu dapur, sayuran, dan biaya marketing. Dan selanjutnya ada revenue streams. Di sini saya menuliskan dari penjualan stik, daging ayam, dan sapi. Untuk analisa uji kelayakan usaha, di sini mungkin saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, kita itu harus mendata semua keseluruhan biaya peralatan, biaya tempat usaha, dan lain-lain. Di sini saya menuliskan beberapa peralatan, yaitu seperti etalase, kompor, tabung gas, pemanggang, wajan, spatula, atau penghalus bumbu yang biasa itu disebut blender, dan juga ada pisau, piring, sendok, dan spanduk untuk proses marketing, dan juga ada meja dan kursi dan hot plate ya satu untuk stik daging ayam dan sapinya. Di sini kita total untuk keseluruhan yaitu 25.290.000. Dan juga kita harus mendata yaitu biaya tetapnya. Kita harus mendata untuk biaya tetapnya yaitu penyusutan dari 3 tahun yang akan datang. Lalu kita totalkan yaitu di sini ada 295.539 rupiah. Dan juga kita harus melakukan pendataan untuk biaya variabel seperti bahan-bahan bumbu dapur. Di sini ada daging dada ayam yaitu sebesar 65.000 ya. Dan juga ada kecap asin, margarin, bawang bombay, pala, kaldu, jamur, wortel, kentang, buncis, dan bahan-bahan lainnya. Di sini kita harus mendata semua bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk berdagang atau berwirausaha. Di sini saya mentotalkan yaitu sebesar 6.230.000. Untuk biaya operasionalnya yaitu biaya tetap atau yang tadi kita lihat itu penyusutan selama 3 tahun yang akan datang, dan biaya variabelnya yaitu 6.230.000 dikurangi 295.539 rupiah, yaitu totalnya adalah 6.525.539 rupiah. Itu untuk biaya operasional kita. Dan di sini ada kita melakukan pendataan yaitu pendataan per bulannya, yaitu kira-kira rata-rata untuk penjualan selama per bulannya yaitu 22 porsi dikali harga dari stiknya itu yaitu 15.000, dan di jumlah yaitu 330.000. Dan 330.000 itu kita kalikan 30 hari yang ditotalkan yaitu 9.900.000. Dan keuntungan per bulannya yaitu rumusnya itu laba sama dengan total pendapatan dikurangi total operasional yang tadi yaitu 9.900.000 dikurangi 6.525.539 rupiah. Ya, kalau kita kurangi yaitu sama dengan 3.374.461 rupiah, yaitu keuntungan per bulan yang kita dapatkan. Untuk lama balik modalnya itu rumusnya itu investasi yaitu biaya peralatan maksudnya dibagi keuntungan yang kita dapat per bulannya yaitu 25.290.000 rupiah dibagi 3.374.461 rupiah, itu sama dengan 7 bulan. Kira-kira 7 bulan baru kita melakukan pembalikan modal. Nah, sekian dan terima kasih.